Oke. Oke, soal pertama. PT Agro Jonggo telah memesan kecambah kelapa sawit sebanyak 5.200. Sorry, 52.000 kecambah. Dan akan dikirim secara bertahap. Tahap pertama 15.000, tahap kedua 20.000, tahap ketiga 17.000. Direncanakan tiap bedengan pre-nursery akan memuat 1.500 kecambah. Oke, untuk pengiriman tahap pertama, berapa banyak bedengan yang perlu disediakan? Jika kecambah yang dapat ditanam hanya 90% nih. Oke, langsung aja. Bedengan yang perlu disediakan jika kecambah yang dapat ditanam hanya 90%. Pertama, eh 90% berarti berapa banyak ya untuk tahap pertama? Tahap pertama kan 15.000 ya. Berarti 15.000 kemudian kali berapa? 90%. 13.500. Nah, ini adalah jumlah kecambah yang bisa ditanam. Nah, dari 13.500 ini berarti butuh berapa bedengan gitu kan? Kita cek di sini. Satu bedengan bisa membuat 1.500. Berarti 13.500 dibagi sama kapasitas bedengan ya. 1.500. Ini adalah 9. Oke. Berarti butuh 9 bedengan untuk tahap pertama. Sampai sini ada yang masih bingung nggak? Caranya gimana? Jalan. Aman di Aman, oke lanjut. Siap-siap. B. Berapa luas area pembibitan utama main nursery berarti ya, yang dibutuhkan jika bibit akhir di periode pre-nursery mencapai 5% dan jarak tanam di pembibitan segini. Oke, jadi di sini dia nanya luas main nursery. Kalau luas main nursery berarti semua kecambah ya. Semua kecambah dijumlahin. Berarti semua kecambah yang dipesan itu nanti dilihat berapa yang masuk berapa yang masuk main nursery. Habis itu baru dihitung kebutuhan main nursery-nya berapa banyak, berapa luas gitu. Nah, oke, jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama gini, sebelum masuk ke pre-nursery kan jadi main nursery kan. Gini, jadi kan gini main nursery. Main nursery itu ada di sini. Nah, sebelum masuk ke main nursery dia bakalan ke pre-nursery dulu.
eh gini, habis itu dipesan dulu. Nah, dari pemesanan, habis itu cambahnya datang dan masuk ke pre nursery ini cuma 90% yang lolos. Oke. Nah, ternyata diketahui juga bahwa dari pre nursery masuk ke main nursery itu akhirnya adalah 5%. Berarti yang lolos berapa? Cuma 95%. Gini kan? Nah, oke, berarti kita kerjain aja. Di pesannya berapa? 52.000. 90%. 90%-nya tadi 13, sorry. 90%-nya kita cek di Google aja. Kata kalau Mas kalkulator, 52.000 dikali 0,9. 46.800. Berarti yang masuk ke main nursery, yang masuk ke pre nursery cuma 46.800. Oke, semestinya aman ya. Nah, habis itu dari pre nursery ternyata 5%-nya akhir. Cuma 95% yang masuk ke main nursery. Berarti ini dikali lagi sama 95%. 44.460. Ini kan. Nah, baru ini kita hitung berapa luasnya. Luas. Oke, jadi untuk jarak tanam yang segitiga itu ada rumusnya. Ntar. Eh, rumusnya. Akar 2, akar 3. Sorry. Udah pernah gue share gitu. Rumusnya mana ya? Atau ada yang tahu slide berapa? Berarti ya tahu. Baik. Ya udah. Bentar ya. Eh, akar 2. Nah, jadi ngitung populasinya itu begini bentuknya. 2L. 2L per akar 3 kali A kuadrat. Oke, jadi di sini kan yang udah tahu itu adalah populasinya. Yang nggak tahu itu L-nya nih. Kalau gitu eh, kita susun ulang. Berarti 2L per akar 3 kali A kuadrat ini kan sama dengan populasi ya. P lah gitu bilang. Nah, berarti 2L ini gimana gitu? Berarti 2L-nya akar 3 kali A kuadratnya pindah ke atas.
Habis itu duanya nanti turun. Jadinya kayak gimana bentuknya? Jadinya kayak gini. Nah, yang pertama akar 3 kuadratnya pindah dulu ke atas. Habis itu duanya turun. Nah, gini. Ini adalah luas lahannya. Masukin aja langsung angkanya. Populasinya berapa tadi? 44.460 kali akar 3 dikali, nah luasnya berapa? 90 kali 90 kali 90 cm, berarti 0,9 ya. Jadi ini meter langsung. 0,9 kuadrat per... Oke, ini tinggal dihitung. Berapa ini dapatnya? 31.187 meter. 188. Nah, ini adalah untuk pembibitan main nursery saja. Ada yang mau ditanyain? Lanjut. Jumlah bibit yang dapat dihasilkan jika keberhasilan seleksi di bibit main nursery mencapai 90%. Nah, yaudah dikali lagi. Kan tadi dapat di main nursery 46, 4606, 40, 44.460 tanaman. Nah, ya udah ini ke siap tanam. Dia cuma dapat 95% lagi. Ya udah tinggal dikali. Berarti 44, 460, 0,95, 42.237. Selesai. Udah gini dong. Nomor satu, ada yang masih bingung. Silakan. Lanjut.
Sekarang transaksi panen. Sampel sebanyak 400 tanaman didapatkan data sebagai berikut. Potensi TBS yang diperoleh pada blok dengan luas 30 hektar, jarak tanam 999 pada 2 bulan yang akan datang. Nah, 2 bulan kita lihat dulu, 2 bulan yang akan datang berarti pada data yang mana? Data umur 1 bulan, 2 bulan, 3, 4, atau 5 bulan. Kita pakai 4 bulan. Soalnya bentar lagi matang. 2 bulan lagi. Oke, langsung aja. Gini, jadi data 170, 220 ini jumlah buah per 400 tanaman. Nah, itu hati-hati dulu ya. Itu dipegang dulu. Jadi bukan per hektar, bukan per afdeling, tapi per 400 tanaman. Oke, kita lihat dulu. 30 hektar jarak tanam segini. Terus dia tanya potensi TBS. Nah, kalau gitu kita cek. eh Per hektar dulu. Per hektar ada berapa populasinya? Kalau jarak tanam 999 berarti 143. Kita buktikan saja. 2 dikali 10 dibagi sama akar 3 dikali 9 kuadrat. Berapa ini? Tiga dikali 30.000. 43. Nah, kalau 30 hektar berarti berapa? Kali aja 30. Dengan 4290. 4.000 plus gini ya, tanaman. Nah, oke, sekarang dihitung kerapatan panen ya atau TBS yang siap panen. Kalau gitu 4290 dikali sama ini 240 per 400. Kenapa kenapa begini? Karena ini kerapatan panennya 240 per 400 ini. Ini adalah kerapatan panennya gitu. Jadi dia berapa sih TBS untuk sekian tanaman gitu. Jadi si 400 tanaman ini bisa ngasilin berapa TBS gitu 240. Nah, kalau gitu kalau 4290 berapa? Itu caranya. Berarti ini tinggal dihitung aja dikali sama 240 per 400. 2574. Nah, gitu. Sampai sini aman nggak? Dia mau tanya Silakan. tadi angka yang di samping yang populasi per hektar yang 2,10060 itu dari mana? Ini. Nah, ini loh rumusnya, Feb. L itu apa, dua dua kali L luas. Luas, iya, L itu luas, luasangan. Alright, oke 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 oke. Ini loh.
Oh, oke. Oke. Oh ya, oke. Lanjut. Ada lagi, ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Gimana, gimana? Aman? Kalau aman kita next. Hitung bobot TBS yang akan dihasilkan pada blok tersebut selama 6 bulan. Jika asumsi bobot tandan satu TBS itu 9 kilo. Jadi dia nanya selama 6 bulan ke depan. Selama 6 bulan ke depan berarti ini total. Selama 6 bulan ke depan. Berarti total 170, 220, 240, 125. Ah, 170, 220, 150, 240, 125, 905. Potensi 6 bulan ke depan. Ya udah dikali lagi aja. Pertama kita harus tahu TBS selama 6 bulan ke depan. Berarti 42, 90 dikali berapa ini? 905 per 400 lagi. Inilah sama dengan 905 dibagi 400 kali sama 4290. 9706. 9707. Di, tadi 95 dari mana, Di? Yang tambah-tambahan tuh? Ini tambah aja semua. Oh, TBS per bulannya ya? Iya, TBS total berarti kan. Selama 6 bulan. Oke. Gitu. Lanjut. Nah, 9707 TBS selama 6 bulan. Dia itu 5 bulan atau 6 bulan? Oh iya, benar juga. Iya, ini bulan. Iya, benar juga ya. Gue baru nyadar. Nah, itu dia. Iya, benar juga. Gue juga baru nyadar. Gini, mana ya? Oh ini. Kalau di sini dia bilang ya 6 bulan sih. Ntar. Tuh 6 bulan ke depan gitu. Tapi dia nggak bilang yang panennya sekarang berapa gitu. Ini kan umur buah 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nggak ada panen gitu. Sebenarnya iya bener. Berarti lebih pas 5 bulan ke depan sih. Bukan 6 bulan. Cuma kayaknya soalnya juga salah ya. Soalnya juga nggak nyadar gitu. Kalau ini cuma sampai 5. Iya bener juga. Berarti harusnya 5 sih. Oke nggak apa. Kita lanjut aja, data yang tersedia cuma Tapi ini. Gimana gimana? di soal yang 2021 juga 6 bulan. Ini ya. Ada saya kan di sini. Tapi datanya juga cuma 5 ya. Iya. Nah ini. Kalau di sini dia minta 3 bulan. Nah 6 bulan ya. Datanya cuma 5. Iya nggak apa-apa ya udah. Kita ngikut aja. Data yang tersedia cuma ini. Nah ini berarti segini TBS selama 6 bulan. Ya kan 9707. Nah berarti kalau bobot satu TBS itu 9 kilo. Berarti dikali 9 aja.
907 dikali 9. 87,363. Nah udah, berarti 87,4 ton lah. Nah gitu. Nah gini, oke kita sekalian bahas ya. Ini. Nah 3 bulan yang akan datang. Coba deh, potensi 3 bulan yang akan datang. Oh sorry, ini juga 2 bulan nih. Belum nggak ya dari 2 bulan yang akan datang. eh Oke 2 bulan, 3 bulan, gimana caranya? Ah, eh Kalau di sini kan 2 bulan, berarti kita pakai yang ini. Tapi kalau di 2021 diminta 3 bulan yang akan datang. Berarti pakainya yang mana kalau 3 bulan yang akan datang? 150. Nah itu dia, pakainya 150. Tapi kalau misal selama 3 bulan yang akan datang, nah itu berarti gimana? Dijumlahin semuanya 150, 200 sama 125. Itu dia. Jadi kita tarik mundur ya. Kan umur panen 6 bulan. Nah berarti untuk 1 bulan ke depan ini, 2 bulan yang ini, yang 200, yang 3 bulan pakainya 150. Berarti di jumlahnya ini. 150, 200, 125. Itu yang dijumlah Kayak gitu. gimana? Gimana? Nih kan tadi ditanya eh selama 6 bulan ke depan. Nah kalau misal pertanyaannya nggak 6 bulan tapi 3 bulan ke depan gitu. Berarti kan pakainya 125 tambah 240 tambah 150 gitu kan. Soalnya yang panen selama 3 bulan ke depan adalah ini, tiga ini. 3, 4, 5 bulan ini. Gitu. Gimana aman? Aman. Oke nanti teliti aja ya. Tolong hati-hati antara 2 bulan yang akan datang dan selama 2 bulan. Tuh 3 bulan yang akan datang dan selama 6 bulan gitu. Hati-hati aja tolong. Oke lanjut. Taksasi panen selesai. Ada yang mau ditanya dulu sebelum lanjut? Tadi kalau misalnya kayak yang pada 2 bulan itu berarti kita cuman pakai data jumlah buahnya aja yang nggak usah dijumlahin ya berarti. Ya, betul. Oke. Oke, kita next. Nah, kalau PT Jonggol mempunyai kebun kelapa sawit menghasilkan seluas 7.500 hektar dibagi 10 afdeling. Data afdelingnya sebagai berikut. Oke, jumlah TBS yang dipanen per hektar. Wah, TBS per hektar yang dipanen. Ini dia bilang 135 tanaman per hektar. eh ini datanya kepake. Data ini bisa kita pakai. Habis itu, nah kerapatan panen dari 100 tanaman sampel adalah 20 TPS. Nah, untuk poin A kita ambil 2 data itu aja cukup. Berarti 20 tanaman per 20 TBS per 100 tanaman. Populasinya dulu deh per hektar kan. 1 hektarnya ada 135.
dikali sama populasinya. Dikali sama kerapatan panennya. 20 per 100. 135 kali 0,2. 27. 27 apa? 27 TBS per hektar. Segini doang. Oke, lanjut. Bobot total produksi TBSA. Oh, sorry, TBS per hari. Ini typo ya. Jangan. Kita pakai putih, biar nggak kelihatan. Oke. Bobot total produksi TBS per hari panen untuk satu afdeling. Oke. Gimana caranya? Pertama, dibandingin dulu bobot total produksi per hari. Per hari panen, sorry. Jadi kan panen ini nggak tiap hari ya. Tapi ada hari panennya. Nah, total produksi TBS per hari panen untuk satu afdeling. Berarti kita cari dulu satu hari panennya. Kita cari tahu dulu satu afdeling itu berapa sih gitu. Satu afdeling berapa luasnya gitu kan. Nah, kalau udah dapat luasnya satu afdeling berapa, kita cari tahu untuk satu satuan luas itu berapa kali panen, berapa TBS gitu, berapa TBS yang dihasilin, gitu kan. Langsung aja kita kerjain. Berarti satu afdeling, gini, luas satu afdeling. Eh, 7.500 dibagi ke 10 afdeling, berarti asumsikan aja satu afdeling, semua afdeling jumlahnya rata. Kalau gitu 7.500 dibagi 10. Dapatnya adalah 750. 750 hektar. Nah, habis itu produksi TBS per hari panen. Berarti 750 hektar ini dikali sama kerapatan panen. Dikali sama, iya, kerapatan panen. Kan tadi udah dapat di poin A, kerapatan panen 27 TBS per hektar. Berarti ini dikali 27. Sorry. 27. Kan hektar sama-sama coret kan? Nah, gini. 750 kali 270. 20.210. 250 TBS. Crafting. Oke, poin B ya, ada yang mau ditanyain dulu. Dia. Ya. Itu rotasi panen 57-nya nggak diikutkan. Data rotasi panen, coba cek dulu. Ini rotasi panen 5/7 ya? Ini nggak ikut. Oke, ini nggak ikut. Kenapa? Karena dia nanya per hari panen. Jadi dalam seminggu hari panen 5/7, ada yang tahu artinya apa? Artinya 5/7 apa sih? 5 kaflet diselesaikan dalam 7 hari.
5 apa? Couple. Nah, itu gimana tuh? Berarti artinya 5/7 tuh satu afdeling. Oh, bener juga. Jadi satu updating itu Iya, 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 iya. bagi ke dalam 5 couplet. Nah, Iya, iya, iya. terus tuh bergiliran diselesaikan dalam 7 hari. Disayangkan dalam 7 hari, betul. Oke, gue paham. Gue paham. Ini, oke, gue baru ngerti nih rotasi panen artinya kayak gini. Oke, jadi ternyata gini. Ada ralat sedikit. Ini, iya benar juga. Ini harus dimasukin pertimbangan ternyata. Mana yang dihapus berarti? Nggak usah, nggak usah dihapus. Ntar. Ini jadi hapus. Nah, oke. Jadi, oh enggak. Ini udah benar. Ini udah benar sampai sini. Tapi belum selesai. TBS per afdeling. Nah, tapi gini. Oke. Jadi, terima kasih, Jose. Jadi jadi 5/7 artinya apa? Jadi misal, ini tolong dikoreksi ya kalau salah ya. Jadi kan satu afdeling ini 750 hektar ya. 750 hektar. Nah, berarti kalau misal dibagi 5, benar berarti 5 ini selesai dalam waktu 7 hari gitu. Bener gak kayak gitu? Oke. Nah, gini. Misal di sini bukan misal. Jadi sekarang kondisinya udah dapat nih 20.250 TBS untuk satu afdeling. Dia izin masuk. Silakan. Kalau di catatan aku, misal rotasi 6/7 itu artinya 6 hari panen dalam 7 hari. Iya sama aja. Oh iya, oke. Sama aja berarti. Berarti kan kayak sama aja misal 6/7 berarti satu afdeling dibagi 6 bagian. 6 bagian harus selesai dalam waktu 7 hari kan gitu. Nah, sekarang kondisinya udah didapatkan data 20.250 TBS per afdeling. Ternyata dalam satu afdeling ini kita panennya cuma 5 hari. Kita panen 5 hari dalam seminggu gitu. Berarti 20.250 TBS ini harus selesai dalam waktu 7 hari, tapi waktu panennya cuma 5. Berarti waktu panennya cuma 5 hari. Kalau gitu ini kita bagi aja sama 5 hari kan? Miring. Agak susah ya kalau pakai beginian ya. Nggak kelihatan nulisnya kemana. Dibagi aja sama 5 hari. Soalnya 5 hari panen. Nah, berarti dia adalah sama dengan 4, 250, ini 5 ya. Berarti 450. Yes, right. Nah, tuh 4050. TBS per hari panen. Gitu. Kalau misal rotasi panen makin kecil, oh ini berarti nyambung sama pertanyaan semalam ya. Ntar berarti habis ini ada ralat dulu buat soal yang semalam. Artinya rotasi panen. Oke, jadi sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Berarti untuk satu hari panen di satu afdeling itu dapat 4050 TBS, 4050 TBS untuk setiap hari panen dalam satu afdeling. Tuh untuk satu afdelingnya. Dia itu nggak dikali 8 ya? Kali 8 supaya apa? Mana 8? Gimana? Soalnya aku mikirnya itu ditanyanya bobot. Oh sorry bobot. Iya benar. Ini baru satu belum saya juga. Sorry. Oke ini juga ada tambahan ternyata bobot. Sorry, itu sebelum ke bobot tadi itu di yang 20.250 TBS. 20. Ya, Sampingnya apa itu tulisannya? per afdeling. Oh, oke. Afdeling. Oke.
Oke, thank you. Oke, lanjut. Oke, ini baru 4050 TBS per hari panen, belum bobot. Ya udah, berarti dikali 8. Oke, tadi siapa? Nggak tahu. Makasih udah notice untuk ini bobot total produksi. Oke, kalau gitu kita pakai bobot kali 8 aja. Berapa kali dikali 8? 32.400 kilo. 32.400 kilogram. Nah gini, udah selesai ya. Diminta bobot total produksi per hari panen untuk satu afdeling. 32.400 kilogram TBS per hari panen. Oke ini. 32.400 TBS per hari panen untuk satu afdeling. Udah aman atau ada lagi? Aman. Oke, next berarti C. Ya, bisa. Ini 100 tanaman sampel dari dulu. Maksudnya kenapa? Gimana per hari? Nggak harus per hari nggak sih? Oke, ntar kita cek lagi. C dulu. Jumlah tenaga panen per hari yang diperlukan per afdeling. Oke. Nah ini kapasitas panen per orang. Kapasitas panen per tenaga panen adalah 100 TBS per hektar. Per kakaknya apa ya? Hari kerja. Iya, hari kerja. Dia per TBS ya, bukan per bobot ya. Oke, kalau gitu kita ambil data yang ini. Kita pakai data yang ini ke sini. 050. Satu orang itu dia bisa 100 dia. 100. Oh, berat. Oke, masih kuat. Lanjut dulu. Satu orang 100 TBS. Berarti 4050 ini dibagi sama 100. Ini dapatnya adalah 40,5. Atau bilanglah 41 ya. Di Ya, seingatku nih ya, kalau salah koreksi. Untuk pembulatan tuh kalau apa orang kerja tuh ke bawah. Jadi oh ke bawah. seingatku ya. Itu aku baru tahu juga. Nggak tahu kata. Baru dengar. Bawah nih berarti. Ya udah, ambil aja ke bawah. Kata tahu sih ke bawah, ngikut 40 orang. Iya lumayan, berarti kau ada yang inget kan? Daripada aku nggak tahu apa-apa. Kalau buat ini ke bawah ya udah ngikut. Nah berarti butuh 40 orang untuk satu hari panen dalam satu afdeling.
Itu. Oke, sampai sini selesai. Maaf, dia boleh lihat lagi nggak tadi ke C? Oke. Never. Ya udah. Oke, ada lagi? Cukup. Oke, kalau cukup kita sudahi saja. Ya, ternyata nggak susah ya esainya. Gini dong. Daripada esai Techboot kemarin tuh lumayan memutar otak. Ini nggak terlalu kok. Gini dong. Yang penting hati-hati aja. Ini di runut nih. Jadi kalian satu langkah aja, mendingan jangan ditumpuk gitu kayak ini 90%, ini 90% terus di sosok dikali apa gimana. Kalau benar-benar nggak yakin sama hitungan kalian, jangan nih. Satu langkah aja. Gini loh. Tuh. Oke, cukup. Ini gua save PDF. Stop share, stop record.